Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, lalu coach dan coachee, dan saya sendiri Niar Muslimah dari SDN Pabuaran 3, lalu rekan saya Iswanisa Putra dari SMA Citra Nusa, dan rekan saya kembali dari Supriyatin dari SMA Dwi Warna. Selamat menyaksikan. Ya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah ini kabar saya baik. Bagaimana dengan dia? Alhamdulillah sehat juga kabarnya. Pak, nanti ini kita kan akan melakukan proses coaching hari ini ya. Nah, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya tanyakan dulu nih Pak kepada adik, boleh Pak? Boleh, Bos. Iya. Nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dulu ya Pak ya, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apa? Nanti sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian nanti apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu ya Pak ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Nanti juga apakah nanti akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, lalu apakah sudah sesuai nih Pak dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak tanyakan, Pak ya. Nah, kita harus sesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak ya. Nah, di antaranya ada apa aja Pak? Di antaranya prinsip coaching itu yaitu kemitraan, ya, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Kembangkan dalam proses coaching. Yang saya ingin kembangkan maksudnya kalau tiga tujuannya mungkin yang bisa ya seperti kalau kita bicara tadi ada apa hati gitu ya, kemudian pertanyaan berbobot dan juga mungkin secara penuh ya seperti itu. Baik. Jadi kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi itu ya Pak ya, mendengarkan aktif ya, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya nih Pak. Jadi yang lebih spesifik nih Pak yang mau Bapak kembangkan itu yang mana nih Pak kompetensinya? Oh, kalau yang lebih spesifik di saya itu lebih mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Oke. Baik Pak, jadi ada dua ya Pak ya yang akan Bapak kembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira Pak indikator ketercapaiannya itu bagaimana Pak? Pertanyaannya adalah bagaimana posisi itu ya dia mampu mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi seperti itu, dan juga dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya seperti itu. Oke deh Pak. Baik Pak, selamat nanti melakukan coachingnya, mudah-mudahan berhasil. Ya, sama-sama. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Iswadi, apa yang mau Bapak ceritakan? Begini Pak Dade, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya di kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam pelajaran saya. Selain itu, juga murid-murid saya yang cepat dalam pengumpulan tugas hanya sekitar 60% Pak Dade. Berarti kalau saya lihat Bapak ini anak-anak antusias dalam pelajaran Bapak ya, seperti itu ya. Dan apa sih Pak yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Kemudian saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya ini pada ini tentang antusias murid-murid yang saya ajarkan, dan juga dalam pengumpulan tugas-tugas atau ketepatan waktu pengumpulan tugas-tugas murid-murid saya pada
sih kalau ini ya tadi menjelaskan Pak Iswadi kan itu ya harus berpusat pada murid ya. Murid diminta untuk berperan aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya mungkin teknik ya atau games supaya pembelajaran lebih baik. Lalu Pak nih mengenai tugas ya, tugas yang diberikan oleh Pak Iswadi tadi kepada murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga murid tadi ini terlihat kurang antusias? Pak Iswadi apa sih? Kemungkinan mungkin tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Pak Ade, yang berisi dengan pertanyaan Excel atau saya tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan memastikan. Baik, nah Pak mengenai sumber belajar nih, juga terkait dengan sumber belajar sebenarnya Bapak menggunakan sumber belajar apa saja nih di kelas Bapak ini? Selama ini sih saya hanya menggunakan sumber belajar buku teks ya yang dipinjamkan dari perpustakaan. Kalau ada yang lain tidak Pak sumber belajar selain buku teks tadi? Sedikit banyak ya Pak ya, seperti sumber belajar dari video YouTube mungkin, lalu dari artikel di blog atau tulisan di kertas, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren kali ini ya Pak ya, di TikTok atau di YouTube ya Pak. Betul sekali Pak. Saya yakin dengan Bapak menggunakan dari beberapa sumber belajar gitu ya, dari berbagai macam sumber belajar yang tadi Bapak sebutkan. Saya yakin pasti ini akan membuat tidak terlalu dominan dalam berbicara. Kita di depan murid-murid saya. Lalu yang kedua, saya juga membuka kesempatan untuk murid-murid saya berpendapat dan berperan aktif pada saat pembelajaran. Kira-kira nih Pak Iswadi ya, apa saja yang dapat membuat murid-murid Pak Iswadi ini antusias dan pelajaran Bapak? Menurut saya, murid-murid saya pasti menginginkan pembelajaran yang asik ya, tidak monoton dan juga tidak membosankan mungkin ya. Baik, saya juga sependapat dengan Pak Iswadi ya kalau seperti itu ya. Kalau menurut pendapat Pak Iswadi sendiri nih ya, apa yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan untuk menerima pembelajaran dari Bapak sendiri? Menurut saya kira-kira pembelajaran itu ya harus berpusat pada murid ya, pada murid diminta untuk berperan aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya mungkin teknik mungkin ya atau games supaya pembelajaran lebih bisa dari. Baik, lalu Pak nih mengenai tugas ya, tugas yang diberikan oleh Pak Iswadi tadi kepada murid-murid Bapak, apa penyebabnya sehingga murid tadi ini terlihat kurang antusias? Menurut Pak Iswadi apa sih? Kemungkinan mungkin tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Pak Dade, yang berisi dengan pertanyaan 6 ya Pak Dade. Menurut Bapak nih, apa yang kekuatan Bapak yang dapat mencapai tujuan tersebut? Oke, kekuatan saya mungkin saya juga banyak referensi berikut juga sebenarnya dia punya media pembelajaran ya, memang memanfaatkan informasinya ya, memang ada sedikit kegiatan menonton dari Baik Pak, ini saya jadi ini ya pendapat juga dengan Bapak ya seperti itu ya. Lalu Pak, menurut pendapat Pak Iswadi, apa saja sih yang bisa membuat mengapa murid-murid Bapak ini asik, kemudian dia juga tidak merasa bosan ketika menerima pembelajaran dari Bapak? saya pikir mungkin yang pertama saya harus melakukan pembelajaran yang mengasihkan Pak, dengan menggunakan
tugas tersebut harus sesuai dengan minat dan bakat dari siswa atau murid. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugas yang saya berikan. Misalnya saya memberikan tugas video, PowerPoint, dan tulisan dan sebagainya kepada. Oh, berarti ini sudah masuk ke rencana ya Pak ya. Saya sepakat nih rencana Bapak bagus sekali gitu ya, apa yang sudah direncanakan oleh Bapak tadi. Mudah-mudahan ini bisa berhasil ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara rencana dan keberhasilan, tentu ini harus ada kriteria. Nah, kriteria apa sih yang menurut Bapak ini rencana Bapak ini bisa satu keberhasilan? Kriterianya ya keberhasilan yang saya inginkan pada dia tentunya mengakui memiliki antusias dalam pelajaran saya walaupun pelajaran saya adalah pelajaran matematika. Dengan antusias tersebut saya juga mengharapkan anak-anak dalam pengumpulan tugas tepat waktunya. Komitmen Bapak ini untuk terhadap rencana yang sudah tadi Bapak ungkapkan ini seperti apa nih? Baik, saya akan berkomitmen pada dia untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang masifkan ya, menggunakan beberapa sumber belajar ya, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya ini dapat menjalankan kegiatan belajar matematika gitu ya, yang saya akan membuat murid-murid senang dan dalam kegiatan pembelajaran materi saya khususnya yang mapel atau pelajaran matematika. Nah, tanpa ada unsur paksaan dan juga akan saya serahkan pemulasan belajar itu ke murid-murid saya di sekolah. Bagus sekali nih Pak ya. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan gitu kan, saya secara pribadi juga mendukung apa yang sudah Bapak lakukan gitu dan sudah dilakukan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Pak sesuai dengan harapannya. Nah, ini paling saya mau tanya satu lagi Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah mengeluarkan atau bercerita kepada saya gitu, Terima kasih nih Pak Dewi, waktunya saya dengan ditemani ngobrol seperti ini, rasa saya sedikit lega tentunya ya. Saya dapat berpikir dengan jernih apa yang harus saya komitmenkan, apa yang saya laksanakan agar nanti siswa saya di sekolah antusias dalam pelajaran saya. Oke, baik. Nanti jangan sungkan ya Pak untuk berbicara kalau ada hal-hal lain. Jadi jangan sungkan saja berbicara dengan saya. Sharing untuk bercerita dan bercerita sih. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, baik. Salam. Tadi bagaimana Pak
Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan, semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.